A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Ambilin air putih aja deh, air putih. Bapak sudah minum kopi tadi. Tadi Jumatan ya, disiapkan setiap Jumatan itu disiapkan nasi kotak sama kopi sama teh oleh yang punya masjid. Semoga yang punya masjid mendapat balasan yang lebih baik dari apa yang telah dia lakukan ya. Itu yang punya itu pengusaha tambang di Kalimantan sana, dan dia bangun masjid di sini karena dapat orang sini, istrinya orang sini. Jadi kalau setiap selesai sholat Jumat itu ada apa namanya? Memang itu sunahnya ada nasi kotak gitulah ya, ada teh, ada kopi, ada kue-kue gitu supaya anak-anak kecil juga suka ke masjid ya. Jadi rame. Kalau anak-anak kecil biasanya senangannya kue-kue gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum buka dulu apa di situ YouTube-nya Bapak yang 7 seri itu apa namanya? Yang 9 10 seri itu apa? Sebelum kita lanjutkan diskusi kita seperti waktu-waktu yang lalu, kita doakan dahulu kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung semua saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya untuk channel dakwah ini, semoga itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya ya. Begitu juga untuk semua pewer-pewerku, subscribeku ya, yang telah mendoakan kebaikan untukku dan keluarga. Semoga itu semua juga kebaikan doa-doa kalian akan berpulang, akan kembali tercurahkan juga atas kalian semua. Matur nuwun ya, sudah didoakan. Seperti yang aku bilang ya, kajian kita dalam menjawab, bisa juga begitu, atau dalam memberikan pertanggungjawaban intelektual ya, secara akademis bisa juga dibilang begitu. Kita sudah memberikan jawaban berupa bantahan bahwa yang katanya nih, kata mereka yang yang nggak tahu urusannya tapi asal ngoceh aja, katanya budak itu dengan serta-merta, budak wanita ya, itu boleh digauli tanpa menikah. Itu kan tidak benar itu. Dan sudah kita jawab tuntas ya, bahwa apapun namanya, Islam melarang keras hubungan suami istri tanpa proses nikah, tanpa proses qabil tu nikah, apapun alasannya. Selain lewat satu pintu itu maka disebut zina, dan itu menjadi larangan dalam agama kita. Itu sudah kita kupas tuntas. Berikut ada tambahan dikit kemarin bahwa seorang yang menjadi mu'alaf setelah hijrah ya, dari agama yang awalnya terus menjadi Islam lewat pensyahadatan, maka dengan otomatis perkawinannya dia dengan suami atau istrinya yang terdahulu itu batal ya. Khususnya untuk budak wanita ya, maka dia boleh dinikahi secara ma'ruf. Tentunya ya prosesnya ya lewat pernikahan sebagaimana mestinya, ada mahar ya, ada sebagainya ya. Dan itu semua kita sudah kupas tuntas itu dalam tajuk Milkul Yamin ya. Kata mereka Tuhan boleh menembak langsung budaknya. Alhamdulillah selesai tuntas dalam 10 seri. Sehubungan dengan itu kemarin aku menjanjikan sebuah
video lagi, tapi terpisah, tidak menjadi satu dengan Milkul Yamin, tidak menjadi satu playlist ya. Cuman masih terkait, karena yang mau kita bahas adalah la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama, tentunya di sini Islam, ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana sebetulnya perlakuan Islam ya terhadap tawanan perang. Itu akan kita kupas tuntas hari ini. Semoga bisa selesai satu seri aja lah ya. Nanti kita beranjak ke seri yang lain. Maka dari itu, untuk viewer-viewerku yang menonton video ini, aku beri guiding. Sebelum nonton video ini, ada baiknya Anda nonton dulu Milkul Yamin. Kata mereka, Tuhan boleh menembak langsung budaknya. Itu ada 10 seri ya. 10 seri, nonton itu dulu baru ke sini. Nanti kalau langsung ke sini nggak nyambung ya. Nonton itu dulu baru ke sini nanti supaya nyambung. Ini mau aku stop gimana ini caranya nih? Sebentar. Ya, nggak bisa. Ya apa ini, Lih? Mau dilihat judulnya, mau Bapak giniin gimana? Coba. Supaya PR-nya tahu, nyarinya nggak sulit. Yang Milkul Yamin. Iya, sembarang pokoknya yang Milkul Yamin, gimana mau nunjukkan. Iya. Nih ya. Tonton ini dulu ya. Ini ada 10 seri ya, tonton dulu baru ke sini. Karena ini memang playlistnya berbeda ya. Tidak dalam satu playlist tapi masih terkait. Ya. Tonton ke sini dulu. Maka judul kajian kita kali ini adalah tidak ada paksaan dalam berislam. Tidak ada ya paksaan dalam, enak dalam apa untuk aja ya. Tidak ada paksaan untuk berislam ya. Ini nanti penjelasan kecilnya ini perlakuan Islam terhadap tawanan perang. Ini habis nih ya. Perlakuan Islam terhadap tawanan perang. Ya. Ini kalau aku bilang Islam, ini Islam yang benar. Karena sekarang kan dunia ini sedang penuh fitnah. Ada yang ngaku-ngaku Islam, kelakuannya aja sudah kita bisa lihat itu bukan Islam. Dan ternyata diakui oleh siapa itu, Hillary Clinton, bahwa ISIS itu adalah bentukan mereka. Ingin memporak-porandakan, ingin menjelekkan nama Islam dari dalam dengan menggunakan nama Islam ya. Jadi tapi aku tidak mau jauh lah, itu politik internasional, silahkan saja kalian cari di sana ya. Aku enggak mau. Cuma aku enggak mau itu ya. Belum tertarik lah untuk bahas itu. Bukan aku enggak ngerti ya. Aku belum tertarik. Cuman yang perlu aku sampaikan di sini, ini adalah Islam yang benar-benar Islam. Apa sih yang benar-benar Islam itu? Yang dia melakukan semua tindak kehidupannya itu sesuai dengan apa yang tertulis dalam Al-Quran dan dalam hadis. Itu yang aku maksud ya. Jadi karena gini, nanti ada yang ngaku Islam terus perlakuannya, oh kok begitu katanya Islam, kok begitu katanya Islam. Lah dia Islam beneran apa Islam gadungan? Jangan-jangan hanya namanya saja Islam, tapi isinya sebetulnya sampah yang ingin menyudutkan nama Islam. Ya, jadi ini aku kasih tekanan di depan ya supaya kita bisa clear memotretnya.
Kajian kita kajian akademis, maka rujukannya harus kitab suci. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku Islam tapi dia menyimpang dari kitab suci yaitu Al-Qur'an, Islam model apa ngono kuwi? Karena sekarang dunia fitnah kan ini semakin gawat saja dengan semakin maraknya dunia informasi yang saling terbuka, ya. Makanya kita beragama harus cerdas, jangan gampang diiming-imingi, ya. Lihat dulu bener nggak dia, parameternya apa, Al-Quran dan Al-Hadis. Mau namanya apa kok, meskipun namanya Islam, cek dulu sesuai nggak dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau sesuai berarti oke, kalau tidak jangan. Kita harus hati-hati, jangan-jangan itu memang sebuah usaha untuk menyudutkan Islam dari dalam dengan cara mengaku-ngaku sebagai Islam padahal bukan. Ya, jadi kajian kita ini kajian Alkitabiah, artinya Islam yang sesungguhnya Islam. Ya, apa itu Islam yang sesungguhnya Islam? Yang perilakunya ya itu sesuai dengan aturan Islam. Karena ini dalam konteks perang, maka kita batasi dalam konteks perang, ya. Bukan dalam konteks perdagangan misalnya, ya. Karena nanti kan siapa tahu kita berbicara tentang tijaroh. Tijaroh itu perdagangan, ya. Oke. Tidak ada paksaan untuk berislam, ya. Perlakuan Islam terhadap tawanan perang, ya. Kita mulai satu-satu dulu. Nggak tahu ini bisa selesai nggak dalam waktu 30 menit ke depan, karena sebentar lagi sudah masuk asar ini, ya. Kita lihat peristiwa yang agak agak mundur, ya. Peristiwa agak mundur yaitu seorang wartawati, ya, wartawati TV swasta kita, ya, waktu Irak itu itu waktu Irak diserang oleh Amerika. Iya, sepertinya itu. Tolong aku dikonfirmasi kalau salah. Itu ada wartawati TV swasta kita yang sekarang sudah menjadi anggota dewan dari satu partai dan pernah nyalon menjadi kepala daerah di Sumatera Sana dan gagal, ya. Itu cewek. Itu ditawan kan selama beberapa hari, ya. Itu kan ditawan. Terus kamu tanya aja bagaimana perlakuan serdadu-serdadu yang notabene beragama Islam di sana terhadap dia. Apa dia diganggu? Coba kita ke sini, ya. Apakah dia diganggu? Jadi kita bicara itu lihat aja track record sejarahnya gitu. Itu wartawatinya itu dua, ya. Dia sama kameramennya, wartawan ini bernama MH, ya. Orangnya kecil gitu tapi manis, ya. Yang sekarang keluar dari jurnalistik jadi anggota DPR, ya. Oke, itu kita awali sebagai pemanasan di situ. Apakah dia diganggu, diperlakukan secara tidak manusiawi? Silakan Anda cari data. Dan aku katakan tidak. Kalau Anda tidak percaya, silakan cari data. Ya. Oke. Lihat ada tisu, deh. Oh, sudah. Itu tadi sudah, ya. Mutia. Sudah. Terus sekarang apa ini? Tulisanku sendiri seperti ini, ya. Sulit aku baca. Ini buku yang aku janjikan kemarin. Akhirnya aku ketemu. Ya, ini bukunya. Akhirnya ketemu, alhamdulillah. Aku sebenarnya punya dua yang seukuran ini, satu lagi itu tentang agama juga, ya. Ini buku ditulis karena aku bersahabat dengan saudara-saudaraku dari Saksi Yehova, ya. Ditulis oleh teman-teman Saksi Yehova yang notabene bukan
Islam yang nulis ya. Jadi ini bukan tulisannya orang Islam, ini justru teman-teman dari Saksi Yehova. Ya. Jadi aku banyak berteman dengan teman-teman Saksi Yehova juga. Dari yang lain juga aku banyak teman. Ya. Mana buku tadi? Sulit dicari, numpuk-numpuk di sini ya. Ini aku bacakan ya. Pada tahun 1492, pada masa pemerintahan Ratu Isabella dan Raja Ferdinand, Spanyol ditaklukkan kembali sepenuhnya oleh orang Katolik. Orang Muslim dan orang Yahudi harus berganti agama. Kalau tidak, mereka akan diusir dari Spanyol. Toleransi yang telah terbina selama pemerintahan orang Muslim di Spanyol belakangan lenyap akibat inkuisisi Katolik. Akan tetapi agama Islam bertahan pada abad ke-20, bangkit serta berkembang pesat. Ya, ini tulisannya. Agak lama dikit supaya nanti ada yang mau screenshot bisa. Ini, ya, sudah. Nah, ini kalian bisa screenshot, ya. Ini jelas ya. Jadi aku tidak mengada-ngada. Ini backgroundnya Cordova ini, ya, ya, ini ya. Oke, ini, ya. Jadi itu yang disampaikan oleh saudara kita dari Saksi Yehova. Ini bukan tulisan orang Islam. Cerita itu background dari sebuah keadaan di mana ketika Spanyol itu dalam kekuasaan Islam, itu toleransi kebebasan tuh bener-bener dijamin. Orang nggak dipaksa-paksa. Nggak terus, lu masuk Islam sini, gue sunat sini. Enggak. Seperti aku bilang kemarin, kekuasaan dalam peperangan itu adalah kekuasaan hukum teritorial. Tapi dalam akidah orang tidak boleh dipaksa-paksa dan Islam sangat menghormati. Ya seperti di Madinah itu. Yang ahli kitab tetap ahli kitab, yang Quraisy jahiliyah tetap dalam pagannya. Yang munafik nggak jelas ya terserah sana. Jadi dalam urusan-urusan teologis akidah itu Islam memberikan kebebasan kan, dan Islam tidak memaksakan diri agar mereka menjadi Islam. Ya, dan ini yang mengakui ini bukan orang Islam, ini yang nulis. Ya. Aku ulangi lagi. Jadi awalnya dulu Spanyol itu dalam kekuasaan pemerintahan Islam toleransi begitu terjaga ya, tapi akhirnya sejarah juga mengatakan runtuh kembali dikuasai oleh Katolik. Tapi aku ingatkan lagi ya, ini kajian akademis. Kita membaca sejarah bukan berarti kita akan menyudutkan Katolik, tidak. Ya. Tentunya juga orang-orang Katolik juga tidak perlu merasa tidak enak ya atau gimana gitu, karena kita juga dalam rangka akademis bukan untuk menyudutkan. Memang fakta sejarah ditulis seperti itu. Ya. Ketika kekuasaan Islam runtuh maka dilanjutkan oleh Katolik gitu ya. Aku ulangi lagi supaya tegas kalian. Pada tahun 1492 pada masa pemerintahan Ratu Isabella dan Raja Ferdinand, Spanyol ditaklukkan kembali sepenuhnya oleh orang Katolik. Orang Muslim dan orang Yahudi harus berganti agama. Ya. Kalau tidak, mereka akan diusir dari Spanyol. Jadi kalau nggak mau menjadi Katolik diusir. Ya. Berikutnya, toleransi yang telah terbina selama pemerintahan orang Muslim di Spanyol belakangan lenyap akibat inkuisisi Katolik. Akan tetapi agama Islam bertahan dan pada abad ke-20 bangkit serta berkembang pesat. Tuh. Ya. Diakui
oleh saudara-saudara kita lainnya bahwa Islam itu menghormati pilihan orang dalam hal akidah. Tidak ada paksa memaksa. Silakan saja. Ya. Oke. Ini sudah apa tadi itu? Ya. Terus nih. Ini ada ini agak ribet ini menjelaskannya ya. Agak ribet, jadi aku harus hati-hati dulu ya supaya tidak menjadi sebuah yang salah untuk dipahami. Kita hijrah pertama itu kan ke Habasyah. Jadi bukan ke Yatsrib ya, bukan. Kita hijrah pertama ke Habasyah, Ethiopia. Setelah awalnya kan hijrah ruhani, maksudnya hijrah bukan hijrah fisik ya. Ya secara hati kita sudah berhijrah, kita berpindah, kita tidak mengikuti mereka, tapi kita tetap aja di Mekah. Ini pijakannya Islam awal ya di Mekah. Sampai akhirnya hijrah fisik ke Ethiopia. Ya. Jadi kalau menurut catatannya Ibnu Hisham, ini sebagai pelanjut Ibnu Ishaq ya, Asirah Al-Nabawiyah ya, orang pindah agama itu sudah pernah terjadi pada saat itu. Pada saat Islam awal itu orang pindah agama itu sudah ada. Ya, sudah ada ya. Pada zaman Kanjeng Nabi Muhammad itu sudah ada, tetapi anehnya tidak ada, tidak dieksekusi mati, enggak. Ya biarin saja dia pindah. Ya, karena memang itu pilihan dia ya. Jadi dalam sebuah kisah Ubaidillah bin Jahsy, ini nama Arab agak sulit ya. Ubaidillah bin Jahsy pada zaman jahiliyah telah bangkit untuk mencari agama yang benar sehingga ia masuk Islam. Ya, dia masuk Islam. Artinya dia menjadi muslim ya. Bersama istrinya, jadi bareng-bareng gitu ya. Umi Habibah ya, binti Abu Sofyan. Berarti masih anaknya Pak Sofyan kalau pakai kita Pak Sofyan, kalau di sana Abu-Abuan ya, Abu Sofyan yang juga masuk Islam ya. Ubaidillah turut rombongan hijrah bersama umat Islam ke Abbasiyah ceritanya ya. Namun ketika tiba di Abbasiyah ya, ini tulisan Ibnu Hisham ya, cuman dia tidak menyampaikan atau mengatakan sebabnya apa pindah dari Islam ke Kristen, itu tidak disebutkan ya. Ya. Dia keluar dari Islam ya dan masuk Kristen. Ya. Akhirnya dia meninggal di Habasyah dalam keadaan menjadi seorang Kristen ya. Tapi seperti tadi aku jelaskan bahwa Ibnu Hisham itu tidak ada alasan teologis yang disampaikan. Kenapa dia keluar dari Islam dan murtad menjadi Kristen ya? Tidak ada. Dan kita tahu bahwa Habasyah itu negerinya orang Kristen loh ya. Jadi jangan lupa sejarah itu harus kita ingat supaya ada keharmonisan di antara kita. Ya. Jadi itu negara kekuasaan Kristen itu Habasyah itu. Ya. Dan akhirnya Ubaidillah menjadi Kristen. Oke. Berikutnya ya. Bagaimana sebetulnya tentang surat berapa tadi? Surat Al-Anfal ya, surat Al-Anfal ya, itu tentang tawanan perang. Sebentar, aku lihat di sini ya. Tadi datanya sudah tak simpen. Surat Al-Anfal ya, itu perang Badar ya. Perang Badar itu dua Hijriah ya. Dua Hijriah seperti aku jelaskan kemarin itu. Kita punya tawanan perang gitu ya, kita punya tawanan perang.
Terus Kanjeng Nabi itu ngajak ngajak ngobrol, ini tawanan perang kita mau digemanakan ini, gitu lah. Jadi Nabi itu orangnya demokrasi banget, ya. Jadi hal-hal seperti itu pun dimusyawarahkan, ya, dimusyawarahkan. Terus akhirnya ada dua pendapat yang berbeda, ya. Ada dua pendapat yang berbeda. Sorry, itu surat At-Taubah ayat berapa ini? 84, ya. Jadi gini loh. Ya. Ini Kanjeng Nabi. Kan ini baru perang nih. Terus punya banyak tawanan, ya. Punya banyak tawanan. Setelah itu Kanjeng Nabi tanya, coba bukakan ini, Quran surat Al-Anfal, ya. Surat At-Taubah, At-Taubah 84. Quran surat At-Taubah, ya, Taubah 84. Atau buka di sini aja, buka di sini. Buka di sini aja, ya. Nah, ini Kanjeng Nabi, ya. Ini ada dua sahabatnya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Ya. Kanjeng Nabi ini selalu bermusyawarah, ya. Aduh, kok keliru, bukan ini, At-Taubah 84. Sorry. Ini keliru ini, ya. Sebentar. Sebentar. Surat mana yang Bapak mau jelaskan? Ini kok datanya hilang. Sebentar. Kenapa kok begini? Dia begini kenapa? Ini sebentar. Surat apa ini? Aduh, jadi hilang lagi, ya. Sebentar. Kenapa ya kok ini? Tekan yang mana? Ini. Sebentar. 29 detik lama. Nah, Bapak mau jelaskan dulu, ya. Ini kan ada tawanan nih, ya. Cari suratnya, surat apa di situ? Ya. Ada tawanan. Terus mau diapain ini? Ya. Ada dua pendapat. Sahabat Abu Bakar ya dilepaskan, ya, diampuni, dilepaskan. Tentunya dengan surat apa? Sebentar. Jadi betul, Al-Anfal, ya. Betul, Quran surat Al-Anfal surat ke-8, ya. Ayatnya 67 69. Bukan 67 69. Ini, ya, aku mau jelaskan ini. Wah, hujannya tambah terus saja. Oke, kalau ada noise mau dimaklumi, ya. Tower sini hujannya. Dilepaskan. Nanti kita tentunya dengan itu, ya. Kalau dilepaskan itu uang tebusan. Tentunya dengan uang tebusan, ya, dilepaskan. Dengan harapan nanti yang tawanan ini mau berislam. Ya. Pikir-pikir bagus juga, ya, pemikirannya sahabat Abu Bakar itu. Sudahlah, dilepaskan saja, nanti kalau ada yang menebusnya, ya, tebusan perang itu biasanya. Setelah ditebus biasanya keluarganya atau kelompoknya itu kita lepaskan saja, gitu. Kenapa? Sahabat Abu Bakar masih menyimpan harapan
semoga saja nanti kedepannya mau berislam, ya. Semoga saja nanti kedepannya mau berislam. Oke, ini satu pendapat ya. Sementara sahabat Umar enggak. Sahabat Umar ya ditebas saja, ya, dibunuh saja. Bunuh saja. Untuk apa diampuni, dibebaskan? Ya. Tapi sahabat Umar juga punya alasan. Karena sahabat Umar melihat bahwa ini tawanan-tawanan ini pentolan-pentolannya jahiliyah ini. Pentolan-pentolan itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Bahasa Jawa itu apa? Bahasa Jawa pentolan itu apa ya? Apa bos-bosnya gitulah ya. Orang-orang yang memprovokasi untuk melawan Allah dan Rasulnya gitulah ya. Gampangnya kalau bahasa Jawa pentolan-pentolannya. Ini bajingan-bajingan, ini bahasa aku loh ya. Ini bajingan-bajingan ini pentolan-pentolannya ini. Ini kalau dilepas bahaya ini. Ya. Sudah dibunuh saja. Jadi dua pendapat yang berbeda. Ya. Sahabat Abu Bakar mengatakan sudahlah kalau ditebus ya kita lepaskan, kita ampuni ya. Siapa tahu nanti mau berislam. Sahabat Umar tidak, oh ini harus dibabat habis ini. Ini pentolan-pentolannya bikin kacau ini, mau provokasi ini. Babat habis saja. Karena nanti kalau dilepas, ya begitu lagi. Kan? Oke. Setelah itu Kanjeng Nabi ada pada pilihan yang ditawarkan oleh sahabat Abu Bakar. Jadi diampuni ya, nanti kalau ditebus ya sudah kita lepaskan. Siapa tahu nanti mau menerima Islam gitu. Ya. Besok pagi ketika sahabat Umar lewat ya menemui Kanjeng Nabi bersama sahabat Abu Bakar itu sesenggukan ya, setelah ditanya mengatakan bahwa ternyata Allah lebih setuju dengan pendapat yang disampaikan Umar. Ya, inilah suratnya. Al-Anfal 8, 67, 69. Ya. Kita baca di sini. Bismillahirrahmanirrahim ya. Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Lihat ya. Narasinya lihat. Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Artinya kekuasaan itu belum dipegang kuat. Ya, tidak pantas punya tawanan. Karena apa? Seperti kata Umar tadi, dikhawatirkan nanti ini balik lagi nyerang kita lagi nih. Itu loh ya. Berikutnya, kamu menghendaki harta benda duniawi sedangkan Allah, maksudnya tentang tebusan itu ya. Allah menghendaki akhirat, maksudnya pahala untukmu ya. Allah maha perkasa, maha bijaksana gitu. Kemudian yang 68 ini hanya pelengkap ya. Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena yang tebusan yang kamu ambil gitu ya. Yang 69, maka makanlah sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertawakallah kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ini perlu penjelasan juga ini, bagaimana sebetulnya rampasan perang itu. Ya sebetulnya kalau aku kasih gambaran secara singkat ya, yang namanya perang itu pasti perlu dana. Artinya dana itu juga harus dirampas supaya nanti tidak digunakan untuk memerangi kita lagi. Ya, penjelasan singkatnya di situlah ya. Tapi seperti tadi yang aku bilang, tidak pantas sebagai seorang nabi mempunyai tawanan. Ya. Tidak pantas. Akhirnya apa? Itu ya dibunuh. Dibunuh. Lalu timbul pertanyaan,
Bagaimana tentang la ikraha fiddin? Tidak ada paksaan dalam beragama. Ingat loh ya, dalam kasus itu tidak ada pemaksaan beragama. Tidak, you masuk Islam ya, you sunat ya, kalau enggak gue habisin lu. Enggak ada begitu. Tidak ada. Jadi dia tidak bisa dikatakan ada pemaksaan, tidak. Ya. Lalu bagaimana perlakuan Islam terhadap tawanan perang kok dibunuh? Maka itu harus dipahami ya. Dipahami itu adalah muncul sebagai nuansa politis peperangan ketika seorang yang berpotensi akan menyerang balik kita. Ya. Atau dia sudah tahu rahasia kita itu juga berbahaya. Karena yang namanya perang itu kalau jadi intelijen itu sebetulnya bukan sekarang kan, dulu militer serdadu dulu sudah ada intelijen. Itu Kanjeng Nabi itu kalau mau lihat berapa kira-kira pasukan mereka, itu dikirim Telik Sandi suruh lihat berapa onta yang dibawa. Itu nanti bisa dilihat atau berapa kambing yang dibawa karena namanya perang itu mesti butuh makan. Dari situ bisa dihitung kalau satu kambing katakanlah ya bisa dimakan untuk 10 orang dalam satu hari, maka kalau ada 100 kambing ya tinggal ngalikan, berarti serdadunya 100 kali 10. Berapa? 1000. Iya. Gitu. Jadi rahasia itu perlu. Makanya ketika seseorang dibunuh itu bukan dalam sebuah upaya pemaksaan, oh lu ndak mau Islam gue habis itu. Ndak begitu. Itu harus dibaca dalam kerangka politik perang. Karena berdasarkan pendapat Umar, oh ini pentolan-pentolannya kalau dibebaskan nanti bikin susah kita lagi ini. Gitu. Kalau sahabat Umar mengatakan begitu, sebaliknya sahabat Abu Bakar dia masih punya harapan, siapa tahu nanti mau berislam, sudahlah kalau ditebus dilepaskan. Dan Kanjeng Nabi setuju dengan pendapat sahabat Abu Bakar, tapi ternyata Allah tidak. Allah setuju terhadap Umar. Maka ayat inilah disampaikan. Gitu. Ya. Jadi kalau yang ada yang tanya, oh, bagaimana itu kok dibantai itu? Ya karena ini harus dipandang dalam perspektif perang ya. Lihat ini kalimatnya. Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia melumpuhkan musuhnya di bumi. Artinya kalau semua kekuatan-kekuatan lawan sudah dilumpuhkan, sudah tidak mungkin lagi timbul perlawanan, ya nggak usah dibunuh. Itu artinya ketika ngapain dia dibunuh? Nah, nanti dia kalau dibebaskan dia tambah dia yang bunuh kita lagi. Karena kan perang kan filosofinya dua. Kalau nggak membunuh ya dibunuh. Nah, daripada dia membunuh kita nantinya kan mending kita bunuh sekarang. Jadi peristiwa karena ini banyak dipertanyakan ini ayat ini ya. Dan kalau kita tidak tahu behind screen-nya agak repot. Ya. Ini harus dilihat dalam konteks strategi perang. Ya. Jadi kalau misalkan Islam itu sudah berkuasa, sudah kuat dan tidak mungkin ada perlawanan yang itu juga akan merepotkan keamanan Islam, ya tidak, ngapain juga dibunuh. Ya, jadi kondisional. Sepertinya memang harus 2 seri ya. Ini seri pertama ya. Dan karena waktu juga aku harus segera ke Langgar menunaikan sholat asar berjamaah ya. Dan nanti ada acara ya. Jadi berapa lama leh? 39. Nggak terlalu panjang kok, 39 ya, belum 1 jam. Besok kita selesaikan di seri yang kedua. Ini seri pertama lah ya. Tapi setidaknya yang paling urgen, meskipun nanti ada yang urgen dengan peristiwa kekinian ya. Baru kemarin terjadi ya, kekinian ya. Yang paling urgen ini sudah aku sampaikan ya, supaya kamu mengerti duduk permasalahannya
ayat ini itu harus dilihat dalam perspektif strategi perang. Itu dulu dari aku. Sampai ketemu besok insya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.